Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah membahas pertanyaan yang diajukan, yaitu terkait dengan lafadz Robin dan lafadz Jawarin. Apakah sama status daripada tanwin yang ada pada kedua lafadz ini, yaitu tanwin yang ada pada lafadz Rodin dan tanwin yang ada pada lafadz Jawarin? Maka di sini jawabannya adalah status daripada tanwin yang ada pada kedua lafadz ini berbeda. Jadi tanwin yang ada pada lafadz Rodin itu tidak sama dengan tanwin yang ada pada lafadz Jawarin. Lalu letak perbedaannya di mana? Kita bahas terlebih dahulu lafadz Robin. Lafadz Robin ini pada asalnya adalah Robion, di mana pada akhir daripada lafadz Robin ini terdapat huruf ya yang dibuang. Dan ya ini akan ditampakkan manakala lafadz Rodin ini dimasukin oleh al, sehingga menjadi ar-rodiyu. Jadi ketika dimasukin oleh al, ya-nya di sini ditampakkan, namun ketika tanpa dimasukin oleh al, maka ya-nya di sini dibuang sehingga menjadi rodin. Bagaimana ya ini bisa dibuang pada lafadz rodin? Prosesnya adalah pada lafadz rodiyun terdapat huruf ya yang ada di akhir kalimat dan berharkat dhammah. Menurut orang Arab, bacaan semacam ini adalah bacaan yang berat. Jadi manakala terdapat huruf ya atau wawu yang berada di akhir kalimat dan berharkat dhammah ataupun berharkat kasroh, maka wawu atau ya tersebut haruslah disukunkan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperingan bacaan, sehingga rodiyun nanti akan berubah menjadi rodi. Lalu bagaimana tanwin yang ada pada lafadz rodiyun ini? Tanwin yang ada pada lafadz rodiyun ini agar tidak hilang dipindah posisinya kepada huruf sebelumnya, sehingga jadilah lafadz rodin. Maka ketika sudah berubah menjadi lafadz semacam ini, maka bertemulah dua sukun, yaitu yang pertama sukunnya huruf ya dan yang kedua adalah sukunnya tanwin, di mana tanwin itu adalah merupakan penjelmaan dari nun sukun. Hal tersebut dapat dibuktikan manakala kita menulis semacam ini. Ini bacaannya adalah man dan ini bacaannya juga man. Jadi tanwin yang ada pada lafadz man di atas ini sebenarnya bacaannya sama dengan man yang ada di bawah, sehingga dapat dikatakan bahwa tanwin itu adalah merupakan penjelmaan dari nun sukun. Dengan demikian tanwin itu dapat dikatakan sebagai sukun pula, sehingga dalam lafadz rodin ini bertemu dua sukun, yaitu sukunnya huruf ya dan sukunnya tanwin, dan hal tersebut tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, untuk menghindari bertemunya dua sukun ini, maka salah satunya harus dibuang, dan yang dibuang ini adalah huruf illat, sehingga lafadz rodin akan berubah menjadi rodin. Jadi pada lafadz rodin di sini terdapat huruf ya yang dibuang, yang mana ya tersebut akan muncul manakala rodin tersebut dimasukin oleh al. Lalu kenapa lafadz ar-rodiyu di sini ya-nya tidak dibuang? Hal tersebut terjadi karena pada ya di sini tidak terdapat tanwin. Hanya saja harkat dhammah yang ada pada lafadz ya di sini nantinya akan disukunkan, sehingga ar-rodiyu pada akhirnya nanti akan dibaca ar-rodi. Hal tersebut terjadi karena sebagaimana yang tadi telah dijelaskan, di sini terdapat huruf ya yang ada di akhir dan berharkat dhammah, dan bacaan tersebut menurut orang Arab dinyatakan sebagai bacaan yang berat. Oleh karena itu ya-nya di sini pun haruslah disukunkan. Jadi ar-rodiyu akan berubah menjadi
ar-radhi. Lalu bagaimana proses dalam bahasa Arab lafadz radhiyun berubah menjadi radhin? Proses dalam bahasa Arab atau kita kenal dengan proses iklalnya adalah radhin asluhu radhiyun ala wazni fa'ilun uskinatil ya'u listisqalid dhammati 'alaiha faltaqas sakinani huma al ya'u wat tanwinu wa hudhifatil ya'u daf'an liltiqa'is sakinaini fasara radhin. Jadi lafadz radhin pada asalnya adalah radhiyun, mengikuti wazan fa'ilun. Huruf ya ini disukunkan karena harkat dhammah dianggap berat berada pada huruf ya yang ada di akhir kalimat. Selanjutnya bertemulah dua huruf yang sukun, yaitu sukunnya huruf ya dan sukunnya tanwin. Maka dibuanglah huruf ya untuk menghindari bertemunya dua sukun. Maka jadilah lafadz radhin. Dari sini kita tahu bahwa tanwin yang ada pada lafadz radhin ini adalah tanwin asli. Tanwin yang memang harus ada selayaknya sebagai kalimat isim ketika tidak dimasukin oleh al. Dengan demikian tanwin di sini adalah masuk dalam kategori tanwin tamkin, yaitu tanwin yang ada pada isim mu'rab, di mana lafadz radhin ini termasuk dari isim mu'rab yang keadaan akhirnya dapat berubah mengikuti perintah daripada amil yang masuk. Jadi ketika dalam keadaan rofa dengan tanda rofa dhammah, ketika nasab dengan tanda nasab fathah, dan ketika dalam keadaan jer tanda jernya dengan menggunakan kasroh. Dan hal tersebut berbeda dengan tanwin yang ada pada lafadz jawarin. Pada asalnya lafadz jawarin ini adalah jawariyu dengan tanpa adanya tanwin di akhirnya. Kenapa tanpa adanya tanwin? Karena lafadz jawariyu ini termasuk daripada isim ghairu munsharif dengan satu ilat yang ada padanya, yaitu berupa sighat muntahal jumu yang mengikuti wazan fawailu. Jadi jawariyu fawailu. Inilah sebabnya kenapa lafadz jawariyu di sini tidak boleh diberi tanwin. Selanjutnya, karena pada lafadz jawariyu di sini terdapat huruf ya yang posisinya berada di akhir, maka bacaan ini dianggap sebagai bacaan yang berat. Oleh karena itu, ya-nya di sini pun disukunkan sehingga jawariyu menjadi jawari. Selanjutnya, dalam rangka untuk memperindah dan memperingkas bacaan, maka orang Arab membuang huruf ya yang ada di akhir ini, dan sebagai tanda bahwa di sini terdapat huruf yang dibuang, maka pada huruf sebelumnya ini diberilah tanwin. Jadi keberadaan tanwin yang ada pada lafadz jawarin ini bukanlah merupakan tanwin yang asli ada ketika lafadz tersebut dibuang, melainkan tanwin di sini ada sebagai tanda bahwa di sini terdapat huruf yang dibuang. Oleh karena itu, tanwin ini dinyatakan bukan sebagai tanwin asli, melainkan sebagai tanwin aiwat, yaitu sebagai pengganti dari huruf yang dibuang. Itulah sebabnya sebagaimana yang telah dinyatakan di awal bahwa tanwin yang ada pada lafadz radhin itu statusnya berbeda dengan tanwin yang ada pada lafadz jawarin, di mana tanwin yang ada pada lafadz radhin ini memang sudah ada pada aslinya, yaitu berupa lafadz radhiyun, aslinya sudah ada tanwin. Berbeda dengan lafadz jawarin di mana pada asalnya tidak ada tanwin, karena memang pada asalnya adalah jawariyu tanpa adanya tanwin. Di sini keberadaan tanwin itu adalah sebagai pengganti dari huruf ya yang dibuang. Untuk tanwin iwat yang menjadi pengganti daripada huruf yang dibuang itu berada pada lafadz-lafadz yang masuk dalam kategori sighat muntahal jumu saja. Seperti lafadz jawariyu, kemudian ya-nya di sini dibuang menjadi jawarin. Kemudian lafadz hawasyiu, di sini yang-nya dibuang dan kemudian berubah menjadi
hawasyin. Tanwinnya ini juga masuk dalam kategori tanwin iwad sebagai pengganti dari huruf yang dibuang. Berikut contoh-contoh yang lain. Demikianlah penjelasan tentang perbedaan status dari tanwin yang ada pada kedua lafadz ini. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.